warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sore, Ibu. Apa kabar? Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Banyak. Baiklah. Hari ini kita akan belajar tentang peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Sudah kenal Daulah Abbasiyah? Belum. Baiklah, pada pertemuan pertama kita akan membahas tentang sejarah lahirnya Daulah Abbasiyah. Daulah Abbasiyah ini muncul ketika masa pemerintahan Bani Umayyah runtuh karena banyak masyarakat yang mengaku tidak puas tentang pemerintahan Bani Umayyah. Karena pemerintahan Bani Umayyah, masyarakat menganggap pemerintahan Bani Umayyah itu tidak adil. Dan Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh Abu Abbas bin Daulah Abbasiyah ini berdiri setelah runtuhnya masa pemerintahan Bani Umayyah. Kenapa Bani Umayyah bisa runtuh? Karena masyarakat menganggap pemerintahan Bani Umayyah ini mereka memerintah dengan ketidakadilan. Nah, Daulah Abbasiyah ini didirikan oleh keturunan Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib. Nah, Daulah Abbasiyah ini banyak yang mendukung karena mereka dari keturunan Nabi Muhammad. Pada masa akhir Bani Umayyah, banyak masyarakat yang merasa tidak puas dengan masa pemerintahannya karena Bani Umayyah ini pemerintahannya tidak adil. Nah, gerakan ini dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abu Muslim yang gerakan ini dipimpin oleh seorang tokoh yang bernama Abu Muslim Al-Kursani dari daerah Khorasan. Ia mengumpul banyak pendukung untuk melawan pemerintahan Daulah Abbasiyah, bukan Daulah Umayyah. Nah, akhirnya terjadi pertempuran besar pada tahun 750 Masehi atau pada tahun 132 Hijriah. Dalam pertempuran ini, pasukan Abbasiyah berhasil mengalahkan pemimpin Bani Umayyah, yaitu Marwan. Setelah kemenangannya itu, seorang pemimpin yang bernama Abu Abbas Al-Salafah diangkat menjadi seorang khalifah pertama untuk memimpin pemerintahan Daulah Abbasiyah. Nah, kemudian ibu kota Daulah Abbasiyah dipindahkan ke kota Baghdad yang terletak di Irak, dan kota ini kemudian menjadi pusat ilmu pengetahuan dan kebudayaan Islam. Baiklah, Ibu akan mengajukan pertanyaan. Siapa pemimpin pertama Daulah Abbasiyah? Siapa tadi? Abu Abbas As-Safa. Ya, benar. Daulah Abbasiyah berdiri pada tahun 750 Masehi ya, Bu? Ya. 122 Hijriah. 132. 32. 32.
Umayyah eh, itu bukan Bu, mereka melakukan kecurangan ya. Setelah itu Bani Abbasiyah digulingkan, Bani Umayyah digulingkan oleh dinasti Abbasiyah. Mereka melakukan kecurangan kan? ya, karena pemerintahan Bani Umayyah tidak adil kepada masyarakat pada masa itu. Siapa yang ingin maju ke depan dan menceritakan bagaimana berdirinya Daulah Abbasiyah? Boleh. Saya boleh coba deh Bu, tapi nanti dibantu ya. Ya. Baik teman-teman, tadi sudah dijelaskan beberapa poin penting tentang dinasti Abbasiyah yang berdiri setelah keruntuhan dinasti Umayyah yang dijelaskan oleh Ibu tadi terkait pelajaran SKI. Jadi sekarang saya akan merangkum sedikit saja tentang Bani Abbasiyah yang sudah dijelaskan oleh Ibu. Tadi Bani Abbasiyah, nggak apa-apa ya Bu, saya nulis di depan. Bani Abbasiyah. Kalau nggak salah tadi Bani Abbasiyah itu didirikan setelah Bani Umayyah digulingkan oleh penguasa yang saat itu siapa tadi? Itu Abu Abbas ya, Abu Abbas As-Saffah ya. Ini sekaligus pendirinya kalau nggak salah, Abu Abbas As-Saffah. Mereka pemimpin ini keturunan Nabi Muhammad langsung. Iya. Ya teman-teman. Ya. Oke. Terus kenapa Bani Abbasiyah itu berdiri setelah Bani Umayyah? Karena Bani Umayyah, di sini aja, Bani Umayyah digulingkan itu karena yang pertama dia melakukan kecurangan karena melakukan ketidakadilan atau kecurangan di pemerintahan. Jadi mereka sudah itu, maksudnya Abu Abbas As-Saffah tadi berani menggulingkan karena mereka melakukan kecurangan terutama pada pemerintahan dan sistem sosial pada masyarakat pada waktu itu. Kemudian didirikannya Bani Abbasiyah itu tepat pada tahun 750 Masehi. Nah, kalau hijriahnya, tahun hijriahnya itu 132 Hijriah. Itu yang saya tangkap. Berarti kita pada hari ini itu sudah mendapatkan kesimpulan bahwa Bani Abbasiyah itu didirikan oleh pertama kali oleh keturunan Nabi yang bernama Abu Abbas As-Saffah. Terus yang kedua, dia didirikan pada tahun 750 Masehi setelah kehancuran Bani Umayyah karena melakukan kecurangan di pemerintahan dan merugikan masyarakat sosial pada waktu itu.
masyarakat pada waktu itu. Jadi itu menurut saya ya, karena saya sudah mendengar penjelasan dari Ibu tadi, saya memiliki 3 kesimpulan ini. Siapa pendirinya, terus tahun berdirinya Bani Abbasiyah, dan kenapa Bani Abbasiyah itu berdiri, karena Bani Umayyah yang Bani sebelumnya itu melakukan kecurangan besar-besaran dan membuat kerugian masyarakat pada waktu itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah. Apa anak-anak sudah mengerti tentang masa Bani Umayyah atau sejarah kelahiran Bani Umayyah, Bani Abbasiyah? Sudah. Bu, saya mau tanya, Oke, saudari Imun. kan tadi dijelaskan tentang kecurangan dalam pemerintahan. Ya. Di dalam pemerintahan itu sendiri, kira-kira apakah masyarakat pada waktu itu sudah terkena dampak langsung dan sudah menyadari bahwa sebenarnya Bani Umayyah itu segera digulingkan, atau pemimpin Abbasiyah itu sendiri yang sadar gitu? Gini sederhananya sih, kayak Bani Abbasiyah itu kan didirikan atau dibangun karena adanya kecurangan pemerintahan di Bani Umayyah. Nah, terus apakah masyarakat pada waktu itu langsung menerima dampak dan mengadu kepada pemimpin Abbasiyah yang pertama, atau diketahui lebih dahulu oleh pemimpin Abbasiyah itu sendiri? Apa mereka mendapatkan dampak terus mengadu, atau langsung dari pemimpinnya itu sendiri yang sadar gitu? Nah, apa ya? Pada masa itu masyarakat sudah tahu bahwa pemerintahan Bani Umayyah ini melakukan kecurangan atau melakukan ketidakadilan pada masyarakat saat pemimpinnya, saat masa pemerintahannya. Berarti dari masyarakat langsung yang tahu? Ya, karena mereka sudah merasa ada kecurangan di masa pemerintahan Bani Umayyah tersebut. Iya. Itu dari segi itu ya, Bu, ekonomi. Maksudnya pemerintahan politik terus mengarah ke ekonomi, atau langsung kemana gitu? Ke politik dulu, karena di situ ada tentang ilmu pengetahuan dulu kan. Nah, berarti pengetahuan dong, Bu? Kan tadi politik. Bukan ke politik, terus ke ilmu pengetahuannya. Politik dahulu berarti. Iya. Ya. Baiklah. Anak-anak ada yang bisa memberi hikmah dari berdirinya atau sejarah lahirnya Bani Abbasiyah ini? Ya, saudari Anjeli. Baik, kita tidak boleh melakukan kecurangan yang pertama. Yang kedua, kalau sudah dijadikan pemimpin itu harus amanah dan menjadi leadership-lah untuk masyarakat sekitar gitu sih, Bu. Mungkin ada yang lain untuk menambahkan hikmah dari Bani Abbasiyah. Oke, baiklah saudara Anjeli. Apa ada yang ingin menambahkan lagi? Akhirnya, Bu. Ya, saudari Fahira. Hikmah Dari Mengetahui sejarah. Ini yang pertama
pertama menambah wawasan sejarah Islam, kemudian meneladani kemajuan ilmu pengetahuan, serta dapat menumbuhkan semangat belajar. Itu saja. Ya, sudah Bu, 3 saja. Oke, baiklah, kesimpulannya Daulah Abbasiyah ini lahir karena banyak orang yang tidak puas dengan pemerintahan dari Bani Umayyah. Setelah terjadi pertempuran, Abbasiyah berhasil berkuasa dan memulai masa baru dalam sejarah Islam. Baiklah, sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, ada baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu tutup kelas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam